Halo semuanya, kenalin nama aku Fauzan Akmazaki. Hari ini aku mau ngasih lihat tugas reputasi aku, yaitu MKK 2 level 1 yang studi kasusnya itu konfigurasi dan pengujian remote server di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi remote server itu apa? Remote server itu kondisi bahwa dimana kita itu bisa ngakses server dari jarak jauh. Jadi kita nggak usah ngotak-ngatik di dalam servernya gitu. Cuman di sini aku bakal pakai Cisco Packet Tracer sebagai media belajar. Nah, di sini kita udah ada di Cisco Packet Tracer-nya ya. Yang kita butuhin itu ada 5, nggak 5 juga, 4 kayaknya. Bebas tergantung kalian guys. Yang pertama ada router. Yang kedua itu ada switch. Yang end device-nya itu ada PC, kalau aku mau pakai laptop, sama servernya 1. Nah, ini kurang lebih topologinya kayak gini ya, simpel aja, gak aneh-aneh. Terus di sini kita sambungin dulu semuanya. Udah kita sambungin di sini, dilihat ya, dari switch ke PC sama ke laptop udah hijau, tapi yang router sama ke server itu belum. Nah, jadi kita bakal konfigurasi dulu yang router. Nah, kita ke config, terus kita cari tahu yang kabel yang ke switch itu yang mana. Ini kan FA 0 garis miring 0. Kita ke sini, terus cari yang 0 garis miring 0 ini di interface, ini di config di interface ini. Kita nyalain, terus kita masukin ininya, IP-nya bebas, terserah kalian mau pakai 119, 148, mau pakai apalah, bebas lah. Di sini aku pakai 20 0, terus tab buat dapetin subnet masknya. Ini udah ada. Nah, udah di sini kalian ke CLI, terus exit dulu ini, terus kalian konfigurasi di sini. Nah, ini konfigurasinya udah beres. Ini fungsinya apa? Di sini IP DHCP pool itu fungsinya buat kita kayak ngasih lahan IP buat diambil sama device-device yang ini. Nah, kita kayak ngasih lahan IP buat diambil sama device-device yang di sini. Terus ini network 21 itu lahannya mulai dari mana? Ini di 20.1, mulainya di titik 1, jadi ntar pakainya bakal 20.1, titik 2, titik 3 kayak gitu. Nah, terus ini default router fungsinya buat apa? Default router itu mastiin biar si IP yang dipakai sama ini, yang dipakai sama gateway yang di sini itu nggak kepake buat DHCP. Fungsinya tuh kayak gitu. Nah, udah kayak gini, kita exit aja, exit WR. Nah, kalau udah kayak gini, udah kita ke server, kita konfigurasi di servernya, kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini kita masukin IP bebas, IP-nya gimana kalian terserah. Di sini aku pakai 10. Nah, gateway-nya kalian ingat-ingat gateway-nya, karena ini bakal agak kepake nantinya. Ini 10. Nah, ini gateway-nya jangan sama-sama ini ya, sama IP servernya. Nah, ini gateway. Aku pakai 10.1. Kalau udah kayak ini kita close. Nah, kita ke router lagi. Kita config, terus kita cari tahu yang nyambung ke server tuh kabelnya apa namanya. Nah, di sini kan FA 1 garis miring 0. Nah, kita ke config-nya cari, ini kan 1 garis miring 0. Kita on. Kita masukin IP gateway tadi yang kita masukin di servernya, yaitu 10.1 kan. Nah, udah kayak gini. Udah.
di sini kalian bisa dilihat si router sama si servernya udah nyambung, sama si switchnya udah nyambung. Nah, terus kita balik lagi ke server, kita ke service, kita ke DHCP. Ini nyalain, kita on. Terus kalian full name ganti namanya bebas. Aku di sini pakai LAN 1. Default gateway-nya sama, pakai yang 10.1 tadi. DNS-nya nggak usah. Nah, ini start IP-nya. Nah, ini maximum number of users itu kalian sesuaiin sama berapa banyak yang pakai FTP server ini, yang pakai remote server ini. Nah, di sini kan ada dua nih. Nah, di sini aku pakainya 5 aja kali ya, 5 aja. Nah, kita add. Nah, udah kita add. Nah, kalau udah sampai sini kita minta kita ke PC, terus kita minta IP DHCP-nya dari server tadi. Kita ke sini ke IP configuration, terus dari static kita ganti ke DHCP. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini udah ada DHCP request sukses. Ini udah ada IP kita buat di PC. Nah, terus kita cek ping ke servernya, siapa tahu belum nyambung gitu kan. Kita ping IP servernya tadi 10.0. Nah, di sini dilihat udah ada reply from 10. Ini artinya udah nyambung. Nah, ini kita dari sini kita bakal balik lagi ke server. Kita bakal setup FTP. Nah, terus dari server kita pencet ke service, ke FTP. Nah, ini FTP-nya nyalain. Terus kita bikin kayak akun gitulah buat masuk ke servernya. Nah, ini username-nya bebas. Misalkan aku di sini Paujan, passwordnya bebas juga, mau apa, misalkan mau 123, mau 234, itu bebas lah. Di sini aku 123. Nah, terus di sini kita di 5 ini kita pilih mau si user yang ini tuh dapat permissionnya apa aja gitu, kayak izinnya tuh ngapain aja. Di sini aku bakal pakai semuanya. Udah checklist, kita add. Nah, ini bisa dilihat ya, Paujan 123 ini permissionnya yang ini. Nah, ini permissionnya yang ini, kita bisa lihat akunnya udah ada, Paujan. Nah, kalau misalkan mau bikin akun kedua, misalkan buat si laptopnya, buat laptop yang ini kan, misalkan Paujan. Nah, sini aku bikin 2 akun jadinya. Aku bikin akun buat yang PC sama yang laptop. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, udah kita close. Nah, di sini kita coba masuk ke PC, terus kita ke command prompt. Nah, dari sini kita bisa akses server. Caranya gimana? Caranya kita FTP, terus IP servernya 10. Enter. Ini kita bakal dimintain username, kita masukin Paujan, terus sama passwordnya 123. Nah, ini emang passwordnya emang sengaja gak diliatin passwordnya. Nah, udah kita masuk ke FTP, kita masuk ke servernya ini. Nah, kita coba cek apa aja file yang ada di server, kita directory. Nah, di sini bisa lihat ya, ini file yang ada di dalam server. Ini semuanya file server semua, bukan file PC kita. Nah, terus gimana caranya? Misalkan kita mau nyimpen file kita di server. Ada caranya. Kita bikin dulu filenya ya. Kita bikin dulu file. Kita misalkan mau ngasih ini, kita misalkan mau text editor. Terus bikin dulu. Nah, udah bikin gini, kita save, Ctrl S. Terus namanya karena ini edit text, karena ini teks, jadi namanya belakangnya harus .txt ya.
Nah, kayak gini. Kalau misalkan udah kayak gini, udah kita ke command prompt lagi. Nah, ini kan kita ada di directory, ada di komputernya kan, karena kita tadi quit. Nah, kita coba lihat dulu ke directory komputer, siapa tahu filenya belum ada. Nah, ini kan udah ada nih, test.txt. Ini udah ada filenya. Sekarang kita ke FTP, kita masuk ke servernya lagi. Nah, di sini kita udah masuk ke FTP-nya. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin di atas, itu gak ada file yang namanya test kan. Ini cuma ada kayak file-file yang dibutuhin sama server buat jalan. Nah, sementara kita mau masukin file ini, file test ini. Nah, caranya adalah kita ketik put, terus nama servernya, nama filenya. Ini kan test.txt. Ini namanya harus sama ya, biar nggak ada error. Ini namanya test.txt, ini test.txt. Udah, kalau misalkan udah kita pencet enter, ini bisa dilihat transfer complete. Kita lihat lagi di directory servernya. Nah, bisa dilihat ini ada file tambahan baru, yaitu ini server tes. Ini file yang tadi kita bikin udah ada di server. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, apakah orang lain yang satu jaringan bisa mengakses? Bisa. Caranya adalah kita ke laptop dulu, IP-nya udah ada. Nah, kita ke command prompt. Sama, misalkan kita mau ambil file yang tadi tapi akunnya beda, gimana? Sama aja sebenarnya caranya. Kita masuk dulu. Nah, kita ini bisa dilihat ya, pakai akun yang kedua, yang Pojan. Ini passwordnya beda juga, 234, passwordnya itu 456. Nah, kita udah masuk di FTP-nya, kita lihat di directory. Nah, ini udah ada tes ya. Ini file yang tadi kita bikin di PC. Nah, terus di sini kita bakal ambil file yang ini. Terus ketik get. Nah, udah kita enter. Nah, lihat transfer complete 12 bytes. Nah, di sini filenya udah masuk ke laptop. Kalau misalkan kita directory, contohnya bisa dilihat ya. Ini file yang tadi kita tadi bikinnya di PC, sementara ini di laptop ada, nyampe di laptop. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gini, apakah harus selalu dari command prompt ngambil filenya? Enggak juga, kita bisa juga pakai web browser. Nah, kita bakal ke server, terus ke HTTP. Nah, ininya pasti nyala. Nah, di sini kalian bisa atur di servernya itu isi webnya mau apa aja. Nah, karena aku gak bisa web ya sebenarnya, jadi aku biarin gini aja. Kita coba ke laptop, terus kita ke web. Cara masuk webnya gimana? Itu masukin IP servernya sama aja. Ini kan 10.10.10.0. Nah, ini web yang server yang ini, server kita. Cuman karena aku kurang terlalu bisa web, jadi aku biarin gini aja. Ini kalian sebenarnya bisa tambahin kayak list file yang ada di server tuh, yang bisa diambil tuh apa aja gitu. Sebenarnya bisa kalian tambahin, cuman karena aku kurang bisa web, jadi aku biarin gini aja. Sebenarnya kalian bisa kok, misalkan yang bisa program HTML bisa masukin di sini. Nah, ya segitu aja mungkin. Ini sebenarnya tutorial yang cukup simpel ya. Ini dari server kita belajar HTTP, DHCP, sama FTP sekaligus. Nah, udah kayak gitu aja mungkin ya tutorialnya. Sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu ribet sebenarnya. Kalau misalkan
praktek secara real time-nya itu nggak gini sebenarnya. Kalian ntar mikirin kabel kayak gimana, terus mikirin apa, mikirin bagaimana caranya biar nggak ada ini gitu. Sebenarnya bisa kalian tambahin lagi ini ya, tambahin lagi apa namanya, device-nya. Kalian tinggal atur-atur aja maksimum user di servernya. Tadi kan aku atur ke 5. Nah, kalian tambahin misalkan ke 10 atau ke berapa, misalkan terserah kalian sebetulnya kalian. Udah mungkin ya segitu aja tutorial dari saya. Semoga dapat membantu. Ini juga termasuk tugas reputasi saya sebenarnya. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.